Radio Suara Widuri FM, satu dalam inspirasi. It's time to listen to LPPL, Radio Suara Widuri FM. They make me feel great. It makes you feel awesome. Just feel really good. Aku di sini dan kau di sana. Today, we remember. I will remember you. 87.7 FM. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. Kau milikku. LPPL, Radio Suara Widuri FM. Milikku. Satu dalam inspirasi. Cara membuat akun e-visa. Pertama, masuk ke laman evisa.imigrasi.go.id. Kemudian, pilih menu Sign In di pojok kanan atas. Lalu, tekan Create Account. Pilih guarantor untuk warga negara Indonesia atau Indonesian citizens. Isi email aktif dan buat password. Kemudian, isi data diri mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, nomor induk keluarga, nomor kartu keluarga, nama ibu kandung, nomor telepon, pekerjaan, dan terakhir unggah pas foto. Lalu, dilanjutkan dengan alamat kependudukan mulai dari alamat rumah, nama rumah, RT, RW, kode pos, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Jika Anda memiliki paspor, Anda bisa mengisi kolom informasi paspor seperti unggah paspor, nomor dokumen, kebangsaan, tanggal penerbitan, tanggal kadaluarsa, dan negara penerbit. Namun, jika Anda tidak memiliki paspor, Anda bisa melewati kolom ini. Selanjutnya, unggah dokumen utama dalam bentuk PDF seperti KTP atau SIM, kartu keluarga, akta kelahiran, atau ijazah kelulusan, atau akta nikah. Pastikan kembali semua data sudah benar, lalu tekan Submit. Akun Anda akan diaktifasi secara otomatis dalam jangka waktu 3 hingga 7 hari. Dan Anda perlu untuk mengeceknya secara berkala. Untuk pengecekan, silakan kembali ke laman evisa.imigrasi.go.id dan isi email serta password yang terdaftar. Jangan lupa centang kotak recaptcha. Jika muncul tulisan error, berarti akun Anda masih belum teraktivasi. Namun, jika akun sudah teraktivasi, Anda akan dapat login dan sudah bisa mengajukan permohonan. Cara pendaftaran ulang. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL, Radio Suara Widuri FM, satu dalam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Widuri, penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri Pemalang dan juga pendengar di frekuensi 87.7 FM. Pagi hari ini seperti yang tadi sudah diinformasikan, ada talk show radio bersama kantor imigrasi Pemalang. Dengan tema yang sangat menarik di kesempatan hari ini ya, terkait dengan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Hal ini mungkin bagi masyarakat Pemalang begitu ya, yang membutuhkan informasi tentang keimigrasian, cocok banget untuk stay tune di sini pastinya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kita
kita akan mengobrol ya, berbincang bersama para narasumber langsung dari kantor imigrasi. Kita kenalan dulu ya Sobat Tiduri. Yang pertama ada Pak Dian Wahyudi, Kepala Subseksi Status Keimigrasian. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Mustajab selaku analisis keimigrasian ahli Mudin. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, untuk Sobat Widuri ya yang ingin mengetahui tentang keimigrasian atau mungkin baru mendengar iki itu apa jane gitu ya. Nah, mungkin kita kenalan dulu Pak, kantor imigrasi Pemalang itu adanya di mana lokasinya? Monggo. Baik, terima Mm-mm. kasih atas waktu yang diberikan. Jadi untuk kantor imigrasi Pemalang itu sendiri ada di Jalan Kritis Kemerdekaan nomor 110. Jadi kantor imigrasi Pemalang itu juga memberikan pelayanan selain paspor juga ada Mm-mm. pelayanan untuk warga negara asing Oke. terkait dengan izin tinggal. Mm-mm. Di samping itu juga kantor imigrasi Pemalang juga memiliki pelayanan juga di wilayah kawasan ekonomi khusus di Batang, Indosopolis Batang. Oh, oke. Jadi kami juga dari kantor imigrasi Pemalang juga mendukung dari program pemerintah Mm-mm. terkait dengan investasi. Mm-mm. Jadi kita juga memberikan pelayanan terkait izin tinggal di wilayah Batang, khususnya untuk di Oke. perusahaan-perusahaan yang Mm-mm. mereka Ada. memiliki tenaga kerja asing. Oke. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Pemalang gitu. Hmm, Bisa langsung melakukan pelayanan di sana untuk terkait dengan perpanjangan izin tinggal. Seperti itu. oke. Kalau kantor imigrasi Pemalang ini menaungi berapa kabupaten kota Pak berarti? Kalau untuk kantor imigrasi Pemalang sendiri Mm-mm. itu meliputi dari Kota Pemalang sendiri, Mm-mm. kemudian Batang, Mm-mm. dan Pekalongan. Kalau dulunya masih Oke. ada Tegal dan Brebes, tapi kebetulan kantor Hmm, imigrasi Tegal sudah dibuka di oke. tahun 2025, di awal Mm-mm. 2025. Jadi sekarang sudah untuk kantor imigrasi Pemalang hanya di wilayah Pemalang, Batang, Mm-mm. kemudian Pekalongan. Oke, iya gitu ya Sobat Widuri, buat yang masih belum tahu kantor imigrasi Kabupaten Pemalang itu ada di mana, itu di arah menuju ke Tol Gandulan Oke. gitu, Tol Gandulan. gampangannya gitu Iya. ya. Iya, Oke, nah tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Dian Wahyudi, kita panggilnya Pak Wahyu atau Pak Sinten niki? Pak Yudi? Yudi boleh. Pak Wahyudi, oke. Ya, terkait dengan izin warga negara asing yang tinggal di Indonesia, Ya, begitu ya. Karena memang untuk perkembangan di Indonesia sekarang untuk investasi begitu kan sedang digalakan sekali begitu ya, ya, baik betul dari sekali. pemerintah pusat, Jawa Tengah ataupun juga Pemalang sendiri yang terus ingin menggenjot investasi, termasuk tadi memungkinkan adanya warga negara asing yang akan tinggal di Pemalang dan juga sekitarnya nih. Tapi nih mungkin sebelum kita membahas lebih jauh ya, apa sebenarnya sih Pak yang dimaksud dengan izin tinggal dan mungkin apakah sama dengan visa atau ada bedanya? Monggo Pak. Baik. Ini mungkin yang perlu masyarakat ketahui bahwa untuk visa dan izin tinggal itu ada perbedaannya. Oke. Jadi kalau untuk visa itu sendiri adalah izin keimigrasian yang Mm-mm. diberikan kepada warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Oke. Tapi kalau untuk izin tinggalnya itu Heeh. sendiri, itu izin keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal dan berkegiatan di Indonesianya. Jadi sebelum warga negara asing itu masuk ke wilayah Indonesia, Mm-mm. mereka mengajukan permohonan visa Oke. melalui halaman website evisa.imigrasi.go.id. Mm-mm. Kemudian setelah visa itu terbit, itu biasanya visa itu memiliki masa berlaku 90 hari untuk Oke. bisa digunakan masuk ke Indonesia. Oke. Nah, kemudian setelah warga negara asing itu masuk ke Indonesia, Mm-mm. sejak dia datang ke Datang. Indonesia, Mm-mm. itu maka setelah melalui pemeriksaan imigrasi, maka izin tinggal itu akan aktif. Makanya perbedaannya adalah Oh. visa itu istilahnya kayak semacam tiket masuk untuk Untuk masuk ke datang Indonesianya. ke Indonesia. Nah, Oke. nanti setelah warga negara asing itu masuk ke Indonesia Mm-mm. melalui tempat pemeriksaan imigrasi, Mm-mm. setelah itu maka izin tinggal itu akan aktif. Langsung Nah, otomatis berarti. iya, Oh, oke. Berarti dengan buat visa, otomatis izin tinggalnya itu langsung aktif. pada Kalau saat warga datang, negara asing itu masuk ke wilayah Indonesia, maka izin tinggal itu akan aktif. kalau Seperti visanya itu. tadi 90 hari, kalau izin tinggalnya itu sama juga dengan... Izin tinggalnya tergantung dari pengajuan yang dilakukan oleh si pemohon itu sendiri. Jadi untuk izin Oke. tinggal itu kan bermacam-macam. Mm-mm.
ada yang masa berlakunya kalau untuk izin ITK sendiri itu ada yang 60 hari, Mm-mm. kemudian untuk ITAS itu sendiri ada yang sampai 1 sampai 2 Oke, tahun. ya. Ada tambahan? Oke. Ya. Jadi nambahin aja ya, Mbak. Ya. Jadi perbedaan visa sama izin tinggal itu, Mm-mm. kalau visa itu keterangan tertulis yang memuat persetujuan orang asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia ya, seperti kata tadi Oke. tiket masuknya Tiket masuknya. Simbolnya bahasa dan simbolnya sebagai seperti itu. dasar untuk izin tinggalnya dia di Indonesia. Jadi maksud 90 hari itu maksudnya bukan visanya berlaku Bukan 90 hari, Iya. tapi ketika visanya terbit itu ada waktu must be used, harus digunakan. Must be Nah, used. selama kalau untuk visanya sendiri nanti bisa dipilih tergantung kebutuhan ya. Kebutuhannya, Mau oke. berapa lama seperti itu. Jadi kalau visa itu seperti tiket, Mm-mm. kalau izin tinggalnya ya izin yang diberikan WNA, izin yang diberikan pejabat imigrasi kepada WNA untuk tinggal di Indonesia. Gampangannya seperti itulah. Oke. Kalau visa sebagai dasar izin tinggal, kalau izin tinggal ya izin tinggalnya ya Izinnya, seperti oke, itu. iya. Lampu hijaunya ya Pak ya. Oke, gitu ya Sobat Tiduri. Mungkin kalau misalkan di Pemalang atau mungkin nih untuk Sobat Tiduri yang punya kenalan warga negara asing terus mau menetap di Pemalang ya berarti harus urus visanya dulu baru Iya. nanti otomatis izin Mm-mm. tinggalnya itu muncul atau terbit begitu ya. Tapi nih Pak, monggo. Maaf, nambahin juga. Ya. Kalau dulu kan visa itu maksudnya ada yang manual, ada yang elektronik. Oke. Manual semua. Kalau sekarang itu visa ada yang elektronik juga. Jadi perbedaan sama dulu tuh visa itu sekarang manual dan elektronik. Oke. Persetujuannya elektronik juga untuk dasar izin tinggalnya. Seperti Iya, itu. berarti dengan demikian itu sangat dipermudah ya berarti ya dengan adanya pelayanan tadi. Dan tadi juga sempat disinggung sama Pak Wahyudi nih, selain tadi bisa visanya bisa diajukan melalui e-visa begitu ya. Jadi memang pengajuan visa ataupun juga izin tinggal ini semakin mudah. Kemudian platform yang bisa digunakan masyarakat ini untuk mengajukan layanan itu tadi melalui e-visa atau ada platform lainnya, Pak? Melalui e-visa itu sendiri. Alamat lengkapnya mungkin bisa di evisa.imigrasi.go.id. Oke, evisa.imigrasi.go.id untuk Anda yang akan mengurus visa dan juga izin tinggal seperti Semua itu. sekarang Semua sekarang satu Satu pintu lah. pintu. Iya, Oh, semua oke. terkait visa dan izin tinggal semua di evisa.imigrasi.go.id. .id. Oke, evisa.imigrasi.go.id. Jangan buka yang lainnya gitu ya. Takutnya ada Iya. yang melipir-melipir Iya, mirip-mirip. Iya, karena beberapa kasus juga ada yang salah. Orang mau masuk ke Indonesia tapi ternyata e-visanya itu pakai e-visa, pakai huruf i. Oh, Nah, oke. itu bukan website Bukan resmi ya. resminya. Kalau yang resmi itu Heeh. visa.go.id, .imigrasi.go.id. Oke, itu yang harus dicermati. Karena kan pasti kalau di situ berarti kita masukin data-data kan, Pak? Masukin data-data. Iya, Iya. gitu ya. Jadi jangan sampai salah platform. Berarti untuk saat sekarang berarti di website ya? Iya. Atau ada aplikasinya? Masih di website Untuk saat berarti? ini Saat website. ini website. Oke, begitu Sahabat Tiduri. Lalu nih Pak, tadi terkait dengan izin tinggal ya, yang diberikan kepada warga negara asing ini, ada beberapa jenis atau mungkin satu jenis saja? Monggo. Kalau untuk izin tinggal sendiri kepada warga negara asing itu ada beberapa macam ya. Oke. Yang pertama ITK atau izin tinggal kunjungan. Izin tinggal Kunjungan. Nah, itu oke. yang nanti masa berlakunya 60 hari, kemudian bisa diperpanjang maksimal sampai 180 hari. Oke. Kemudian yang kedua, itu ada ITAS atau izin tinggal terbatas. Oh, terbatas. Untuk izin tinggal Oke. terbatas itu sendiri untuk masa berlakunya 1 sampai 2 tahun. Kemudian yang berikutnya ada ITAP, izin tinggal tetap. Itu masa berlakunya sampai 5 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun. Oke. Dan semua itu untuk pengajuannya, itu tadi melalui halaman evisa.imigrasi.go.id. Jadi dengan adanya website ini masyarakat jadi lebih mudah ya. Kalau dulu mungkin pengajuan harus ke kantor imigrasi Kantor, untuk melakukan perpanjangan harus ke imigrasi. Kalau sekarang bisa langsung melalui halaman itu, kemudian dilakukan secara online, bisa Oke. kapan saja di mana saja. Nanti setelah itu, setelah pengajuan permohonan perpanjangan izin tinggalnya, datang ke kantor imigrasi untuk melakukan foto dan wawancara. Oh,
Ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi di Oke. imigrasi kan bukan hanya pelayanan ya, tapi Mhm kita mhm. juga melakukan wawancara untuk mengetahui apakah keabsahan dokumennya seperti apa, maksud dan tujuannya seperti apa. Oke. Jadi Iya, ada tambahan, Pak? Iya, Heeh. seperti yang Heeh. disampaikan Pak Yudi, jadi di kantor imigrasi Mhm. sendiri melayani, ada sebenarnya di peraturan ada 5 izin tinggal. Izin Oke. tinggal diplomatik, izin tinggal dinas itu kewenangan dari, Pusat. Direktorat Jenderal Imigrasi. Oh, oke. Kemenlu. Jadi Heeh. yang diproses di kantor imigrasi itu ada izin tinggal kunjungan, Mhm. izin tinggal terbatas, sama izin tinggal tetap seperti tadi Oh, itu. oke. Iya. Jadi, buat Sobat Tiduri, kalau misalkan ada nih mungkin komentar-komentar, "Loh gampang mlebu Indonesia." Ndak yo, ada prosesnya ya. Heeh, dan tadi nggak serta-merta, pengajuan visa terus apa namanya tadi, izin tinggalnya langsung aktif, tapi ada prosesnya dulu tadi Ada wawancara. foto dan wawancaranya Ada juga. foto dan wawancara dan itu harus langsung datang ke kantornya, Pak, atau Baik itu untuk pengajuan untuk yang perpanjangan mhm, baik itu izin tinggal ya, mhm, perpanjangan izin tinggal, alih status mhm. itu dibutuhkan foto dan wawancara di kantor imigrasi Pemalang. Beda dengan visa ya. Jadi Oke. kalau visa itu kan untuk Iya, masuknya. heeh. Nah, setelah Izin orang itu tinggalnya, masuk mhm, berkegiatan di Indonesia sesuai dengan pengajuan izin tinggalnya atau mhm. visanya, setelah itu kan orang itu kan pasti akan ada yang mau extend, Oke, perpanjang ya istilahnya, mhm. atau ada yang mau alih status. Nah, dari situ dari alih status itu ya orang itu akan mengajukan melalui online terlebih dahulu. Oke. Nanti setelah pengajuan online, mereka Mhm, upload data, mhm. nanti akan dilakukan foto dan wawancara di kantor imigrasi. Sesuai Oke. dengan domisili Prosedurnya, alamat tempat oke. tinggalnya. Oh, oke, Mhm. iya. Begitu ya Sobat Widuri. Mungkin Sobat Widuri itu, agak-agak asing sama tadi yang disampaikan. Apa mungkin bedanya ITK, terus tadi ada apa lagi? ITAS, ITAS. dan juga ITAS. ITAP. Mungkin, masyarakat juga pengen tahu nih, Pak. Monggo, Ya, bedanya, oke. heeh. Jadi ada ITK, ITAS, sama ITAP. Mhm, ITK itu izin tinggal kunjungan, mhm. tentu itu untuk berkunjung ya. Apa namanya? Objeknya atau tujuannya, perbedaannya itu pada tujuan. Pertama, izin tinggal kunjungan ya jelas untuk kunjungan, ada wisata, bisnis, Oh, keluarga, dan oke. lain-lain, atau magang dan lain. Kalau Mhm. izin tinggal terbatas tujuannya untuk tinggal lebih lama seperti itu. Mmm. Bisa untuk hal keluarga, untuk kerja, dan apa namanya? Investor. Iya, seperti itu, investor. Kemudian Mmm. izin tinggal tetap untuk tinggal lebih lama lagi. Oke. Jadi perbedaannya yang pertama pada tujuannya, yang kemudian yang kedua pada jangka waktunya. Jangka Kalau izin tinggal Mmm. kunjungan itu maksimal stay-nya bisa sampai 180 hari. Mhm. Kalau ITAS itu apa namanya? Bisa pertama kali datang bisa 1 tahun atau 2 tahun Mhm. dengan visanya, kemudian dapat diperpanjang sampai maksimal 6 tahun. Ya. Untuk ITAP, Oke. jangka waktunya lebih lagi, Mhm. bisa 5 sampai 10 10 tahun. tahun, seperti Oke, itu. iya jadi tergantung tujuannya Mhm, datang dan itu mau tinggal apa. berapa lama di Indonesia, seperti Oke, jadi baru bisa digolongkan ini pakainya izin yang mhm. Iya. tadi ITK, ITAS, atau ITAP, seperti itu. Iya, karena kan mungkin sekarang ini, tidak menutup kemungkinan banyak juga, warga Pemalang yang nikah sama orang luar. Nah, ini sekalian belajar maksudnya gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang dengan kemudahan tadi ya, pelayanan online, sebenarnya apa saja sih yang mungkin masyarakat ya, atau tadi warga negara asing juga, keuntungan yang didapatkan itu dari layanan visa ataupun izin tinggal secara online, Pak? Monggo. Jadi kalau permohonan secara online itu kan yang seperti itu tadi saya sampaikan, Hmm, permohonan itu bisa dilakukan lakukan kapan di saja dan di mana saja. mhm, Yang penting bisa dilakukan, bisa menggunakan PC, laptop, atau mungkin mhm, menggunakan handphone gitu ya. Jadi lebih memudahkan masyarakat. oke. Kapan mereka akan melakukan pengajuan, mereka tinggal yang Buka penting ada aja gadgetnya ya, gadgetnya, ya oke. kan, mereka bisa melakukan itu, bisa di Mhm, mana saja, Mhm. gitu. Jadi oke. lebih memudahkan juga. Sama Mhm, seperti halnya kalau untuk paspor kan juga seperti itu mhm ya. mhm mhm. Terus sama juga seperti kita, di hal-hal yang lain seperti semuanya seperti ya sekarang juga untuk pengajuan seperti SIM atau apa kan bisa juga secara online. Iya. Nah, maka dari itu, untuk pelayanan warga negara asing juga kita juga seperti itu juga, supaya kita Oke. lebih memudahkan kepada masyarakat Mhm. dalam melakukan pelayanan.
juga untuk informasi juga kita juga di halaman evisa.imigrasi.go.id itu juga ada fasilitas AI-nya. Oh, kayak helpdesk gitu Iya, atau jadi bisa langsung tanya jawab langsung. Oh, oke. Ya, jadi setelah masuk ke menu Mhm. evisa.imigrasi.go.id itu nanti ada di kanan atas ada information. Mhm. Nah, tinggal klik itu saja, nanti akan masuk. Di situ nanti akan bisa melakukan tanya jawab. Oke. Jadi, ketika Bisa istilahnya bisa mendapatkan informasi ya di situ. secara cepat Secara juga. cepat juga karena AI. Kalau untuk tanya jawabnya ada di halaman di bawahnya itu Oke, ada oke. klik itu. Jadi silakan untuk informasi kita berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mempermudah memberikan pelayanan ya dengan fasilitas digitalisasi itu. Oke, ada tambahan, Pak? Iya, nambahin dikit. Jadi keuntungannya di e-visa itu juga selain bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, itu juga ada paperless kan. Ya. Lebih apa namanya, Iya, iya. penggunaan kertasnya lebih inilah. Kemudian ada efektif, cepat, dan yang ini apa namanya, yang lebih lagi dapat di tracking, maksudnya apa Sudah status, sampai ya kemana Status sampai gitu kemana. ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau oke. misalnya ternyata udah masuk, nah berarti ada keterangan misalnya waiting officer, Waiting officer. verification. Nah, jadi kita bisa tahu nih, Pantau ya. bisa pantau sampai sejauh mana visa atau izin tinggal kita. Oh, oke. Seperti itu sih. Iya, iya, Jadi iya. selain yang dijelaskan tadi, apa namanya, keuntungannya Keuntungannya seperti itu. seperti itu. Selain juga informasinya juga lebih banyak ya, dan lebih dapat diakses. Beragam ya. mudah diakses. Oke, iya begitu. Jadi ketika memang pemohon ini mengalami kendala atau kesulitan gitu ya, langsung bisa di situ juga tanya langsung tadi sama bagian information itu tadi ya. Di pojok kanan Di atas itu pojok ada kanan. information, tinggal klik saja di Klik situ. aja terus di situ nanti langsung diketik aja ya Ya. keluhannya apa atau mungkin tadi kendalanya apa seperti itu. Wah, sangat dipermudah berarti untuk warga negara asing ya. Dipermudah untuk mengurusnya, tapi nanti tetap ada wawancaranya gitu ya. Jadi bapak-bapak di sini nggak serta-merta ada yang ngajuin perizinan terus langsung di ACC, nggak juga ya Pak ya. Ada SOP-nya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut Sahabat Widuri terkait dengan tadi izin tinggal dan juga mungkin lain-lainnya yang nanti akan kita bahas di kesempatan ini di segmen selanjutnya. Untuk itu kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Cara membuat akun e-visa. Pertama, masuk ke laman evisa.imigrasi.go.id. Kemudian, pilih menu Sign In di pojok kanan atas. Lalu, tekan Create Account. Pilih guarantor untuk warga negara Indonesia atau Indonesian citizens. Isi email aktif dan buat password. Kemudian, isi data diri mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, nomor induk keluarga, nomor kartu keluarga, nama ibu kandung, nomor telepon, pekerjaan, dan terakhir unggah pas foto. Lalu, dilanjutkan dengan alamat kependudukan mulai dari alamat rumah, nama rumah, RT, RW, kode pos, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Jika Anda memiliki paspor, Anda bisa mengisi kolom informasi paspor seperti unggah paspor, nomor dokumen, kebangsaan, tanggal penerbitan, tanggal kadaluarsa, dan negara penerbit. Namun, jika Anda tidak memiliki paspor, Anda bisa melewati kolom ini. Selanjutnya, unggah dokumen utama dalam bentuk PDF seperti KTP atau SIM, kartu keluarga, akta kelahiran, atau ijazah kelulusan, atau akta nikah. Pastikan kembali semua data sudah benar, lalu tekan Submit.
akun Anda akan diaktifasi secara otomatis dalam jangka waktu 3 hingga 7 hari. Dan Anda perlu untuk mengeceknya secara berkala. Untuk pengecekan, silakan kembali ke laman evisa.imigrasi.go.id dan isi email serta password yang terdaftar. Jangan lupa centang kotak recaptcha. Jika muncul tulisan error, berarti akun Anda masih belum teraktivasi. Namun, jika akun sudah teraktivasi, Anda akan dapat login dan sudah bisa mengajukan permohonan. Cara pendaftaran ulang anak berkewarganegaraan ganda. Pertama, silakan masuk ke laman evisa.imigrasi.go.id. Lalu, tekan menu Sign In di pojok kanan atas. Silakan, Anda bisa memasukkan email yang sudah terdaftar dan juga password. Jangan lupa, tekan menu Capture Box dan Submit. Pilih menu Services. Pada kolom Citizenship, tekan Apply. Setelah itu, Anda bisa memilih pendaftaran ulang anak berkewarganegaraan ganda. Dan Anda juga bisa pilih sesuai dengan keadaan orang tua yang sesungguhnya. Sebagai contoh, di sini adalah ibu WNI dan ayah WNA. Setelah membaca rinciannya, Anda bisa menekan Apply. Pada bagian ini, Anda perlu untuk mengisikan data orang tua. Dimulai dari unggah foto ibu, nama ibu, tempat dan tanggal lahir ibu, dan juga alamat tinggal ibu. Setelah itu, isikan juga data ayah. Dimulai dari unggah foto ayah, kewarganegaraan ayah, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat tinggal ayah. Setelah itu, isikan data anak. Dari unggah foto anak, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta diikuti dengan alamat anak. Terakhir, Anda juga perlu untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam format PDF. Seperti akta lahir, buku nikah orang tua, dan juga paspor orang tua yang masih berlaku. Setelah memastikan semua data yang diisi sudah benar, dan juga mencentang terms, tekan Submit. Cara Oke, masih di talk show radio bersama Kantor Imigrasi Pemalang, di mana kita lagi bahas tentang izin tinggal. Jadi ini peruntukannya adalah untuk warga negara asing yang akan tinggal di wilayah Indonesia. Khususnya mungkin di Kantor Imigrasi Pemalang tadi ya, meliputi wilayah Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sahabat Tiduri ada pertanyaan, itu berarti sesuai dengan tema ya Sobat Tiduri ya. Oke, yuk kita lanjut lagi bahas tentang izin tinggal. Tadi sudah di spill sedikit ya Pak ya terkait dengan adanya peralihan begitu kan. Nah, sempat baca-baca juga nih Tias, ada istilah kebijakan izin tinggal kunjungan peralihan atau bridging visa gitu ya. Itu layanan apa nih Pak? Monggo. Baik. Untuk bridging visa itu sendiri adalah layanan peralihan ya istilahnya. Jadi seperti yang kita ketahui namanya kan bridging. Oke. Jadi bridging visa itu diberikan kepada warga negara asing yang untuk melakukan proses peralihan. Jadi kan ada beberapa ITK yang dia hanya single entry atau apa gitu ya. Jadi dia kan untuk beralih, dia tanpa harus keluar dari wilayah Indonesia,
dan dia Oke. mendapatkan di bridging visa itu sendiri untuk masa berlaku izin tinggalnya adalah 60 hari. Jadi tanpa dia harus keluar wilayah Indonesia, dia bisa mengajukan bridging visa dulu gitu selama 60 hari. Kemudian setelah itu baru dia nanti beralih ke proses selanjutnya untuk izin tinggal selanjutnya yang akan diajukan. Oke. Beralih dari ITK ke ITAS seperti itu. Jadi melalui mengajukan Bridging visa. visa dulu, berarti Yes. tidak serta-merta pindah tadi dari ITK ke ITAP itu enggak ya, tapi harus pakai bridging visa Hanya dulu. fasilitas ini Jadi, aja, tambahan untuk dia tidak perlu keluar negeri. nambahin dikit, Oh, oke, ya. jadi bridging visa itu adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sebagai jembatan. Jembatan. Namanya juga bridging ya. Bridging. Bridging kan jembatan. Jadi untuk menjembatani mereka yang misalnya masih di Indonesia, tapi ternyata ini Hampir bridging, habis ya misalnya. hampir habis dan sudah tidak bisa diperpanjang. Mm-mm. Sebagai contoh dia pengguna visanya VOA ya, visa on arrival. Oke. Itu kan cuma 1 kali perpanjangan maksimal 60 hari. Nah, 60 hari. dia ternyata ingin Tetap di sini. mengubah menjadi ITAS misalnya ya. Oke. Tapi kan tidak bisa alih status. Mm. Jadi ada tahapan dari izin tinggal kunjungan kalau mau jadi ITAS itu harus alih status. Nah, tapi karena VOA bukan subjek buat alih status, jadi dia menggunakan bridging visa. Jadi jembatan untuk misalnya ke Oke. visa lain, Mm-mm. ITAS tanpa harus keluar Keluar wilayah Indonesia. Berarti nggak harus pulang ke negara Ya, asalnya benar. dulu, masih tetap bisa tinggal di Indonesia tapi pakai bridging visa itu dalam proses pengurusan selanjutnya Iya. gitu. Oh, Dan bridging oke. visa ini jangka waktunya cuma 60 hari. Tidak bisa diperpanjang setelah Oke. itu ya, kalau nggak dialih status kan ya Habis. Habis juga. harus keluar. seperti Harus itu. pergi ke ini, harus pulang begitu Mm-mm. ya warga negara asingnya. Oke, begitu ya Sobat Widuri. Jadi memang ada beberapa pelayanan atau juga mungkin tahapan yang harus dipatuhi oleh warga negara asing ketika dia memutuskan untuk tinggal di Indonesia seperti itu. Seperti tadi ya, bridging visa sebagai jembatan. Nah, tadi kan cuma 60 hari ya Pak ya. Kalau sebenarnya proses pengurusan pengalihan itu kalau dari imigrasinya itu berapa lama ya? Pelayanannya maksudnya? Pelayanan pelayanan yang Untuk bridging visa ini. Kalau bridging visa ini langsung yang ACC itu dari pusat ya, dari Direktorat Jenderal Imigrasi. oke. Jadi, tapi untuk setiap pelayanan sesuai SOP itu 3 hari kerja ya. Cuman kalau misalnya di pusat untuk bridging visa dan lain-lain yang ACC-nya pusat mungkin membutuhkan waktu untuk verifikasi lebih lanjut Iya, seperti iya. itu. Jadi untuk kalau di kantor Oke. imigrasi Pemalang untuk verifikasi tetap 3 hari kerja. Maksimal ya itu ya? Oke, jadi Oh, iya, lebih ini juga cepat. ingin menambahkan juga mungkin yang harus diketahui juga bridging tadi saya belum sempat menyampaikan. Jadi kalau di bridging visa itu pada saat dia akan setelah bridging visa itu terbit itu kan 60 hari. Oke. Nah, setelah itu kalau orang itu akan mengajukan untuk peralihan Peralihan statusnya, alih itu status. harus perlu diingat juga 3 hari sebelum masa berlaku Bridging Bridging-nya bridgingnya itu habis. habis, itu dia harus mengajukan alih status. alih statusnya. Oh, Jadi oke. di dalam sistem itu kan juga sudah diatur juga. Jadi untuk bridging visa itu setelah bridging visa itu terbit mau mengajukan harus diingat juga 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal bridgingnya itu habis harus mengajukan gitu. Oke. Kenapa di sistem itu dibatasi ada waktunya 3 hari sebelum Iya, masa berlaku izin tinggalnya itu Iya. habis harus pengajuan. Ada juga yang 30 hari sebelum masa berlaku izin tinggal harus diajukan Oke. pengajuan, yaitu karena untuk dalam pengajuan itu kan biasanya nanti ada mungkin dari si pemohon ada kendala ya, Iya. seperti dokumennya kurang, Oke. ada yang salah upload. Nah, juga untuk menghindari dari adanya overstay. Oke. Nah, itu kenapa makanya itu sudah ada di sistem juga. Itu pada saat melakukan pengajuan, seandainya dia melebihi dari batas waktu izin tinggal yang ditentukan, nanti akan muncul notifikasi. Jadi makanya lebih baik ada jeda waktu, Ada jaraknya ada jarak. ya. Dan untuk bridging itu 3 hari sebelum Habis masa masa harus berlaku mengajukan. habis. Oke, ya begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya kenalan warga negara asing ya, itu juga selalu diingatkan untuk status atau izin tinggalnya itu Izin tinggalnya. sudah sejauh mana gitu masa berlakunya dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan udah telat berarti kan harus ngurus dari awal lagi gitu ya Pak ya. Kalau sudah telat berarti Harus maksudnya pulang, harus pulang.
harus go ya, Bukan, tapi kalau dia Hmm. melebihi dari masa berlaku izin tinggalnya, Mm-mm. itu berarti ada namanya overstay. overstay. Ya. Oke. Dan untuk overstay itu sendiri kan seperti yang akan saya sampaikan bahwa untuk overstay itu sendiri untuk biaya bebannya itu untuk Mm-mm. satu harinya itu Mm-mm. adalah 1 juta. 1 hari 1 juta. Iya. Oke. Jadi makanya bagi warga negara asing Mm-mm. atau bagi para sponsor atau Mm-mm. penyamin yang Mm-mm. dia menandakan warga negara asing, jangan sampai lupa itu Iya, iya. masa berlaku izin tinggalnya, Mm-mm. jangan sampai Mm-mm. overstay. Makanya di Iya. sistem kita juga mengakomodir itu. Jadi Hmm. makanya dalam waktu pada saat akan melakukan pengajuan Mm-mm. itu sudah ada kapan harus diajukannya. Ada warningnya, ada notifikasi gitu ya berarti. Oh, oke. Ada tambahan lagi, Pak? Ya, itu aja sih. Mm-mm. Jadi kalau yang bridging visa itu kan Mm-mm. jembatan ya. Mm-mm. Jadi kan namanya jembatan itu berarti untuk mempersiapkan selanjutnya. Jadi Mm-mm. ketika sudah bridging visanya sudah terbit, Mm-mm. setelah itu dialih statuskan agar Oke. masa berlaku bridging visanya masih dan Mm-mm. dapat dikonversi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pemegang izin tadi tinggal itu ya perpanjangannya diusahakan sebelum masa berlaku itu habis Habis, iya. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Betul. seperti itu ya. Tapi antar tadi ya Pak, apa namanya, izin tinggal itu tadi kan jenisnya macam-macam. Termasuk juga waktunya begitu ya. Mm-mm. Tapi semuanya harus diurus 3 hari sebelum masa berlaku habis atau masing-masing itu punya klasifikasinya sendiri waktunya. Kalau untuk waktunya sendiri ya. Oke. Jadi kalau untuk yang izin tinggal kunjungan atau Mm-mm. ITK Mm-mm. itu bisa diajukan 14 hari. paling cepat. Paling cepat 14 hari. Paling cepat 14 Iya. hari sebelum masa berlaku habis. Jadi, kalau Oke. untuk yang ITAS Mm-mm. itu 30 hari. 30 hari. Oke. Jadi, Yang mau alih status juga. manual Iya. alih status juga 30 hari. Mm-mm. Dan ini juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam izin tinggal itu Mm-mm. kita berpatokannya jangan bulan ya. Oke, jangan bulan tapi kadang hari. orang kan gitu nih, penting nih kadang nih. Mhm. Orang ingetnya, saya punya waktunya 1 bulan gitu. Mhm. Padahal kalau bulan kan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31. Oh, oke. Kadang mungkin dia miss-nya di situ. Mhm. Izin tinggalnya, oh saya masih punya waktu 1 bulan nih, Mhm. gitu kan. Padahal di situ dia yang di harinya itu 31 hari. Ada di bulan kan ada yang 31 hari ya. Iya, iya. Ha, ha, ha. Belum ganti bulan nih, gitu kan. Kayaknya sepele, simpel, tapi itu nanti Iya. akan berakibat pada adanya overstay itu. Jadi hitungannya Oke. adalah Hari. hari. Itu lebih aman. Oke. Sekedar masukan tadi buat masyarakat, mungkin pengetahuan juga. Mhm. Ada teman Pak Tajab? Oke, Oh. itu aja sih. Oke, gitu ya. Jadi patokannya jangan bulan, tapi hari ya Sobat Tiduri, karena beda bulan, beda hari. Kalau udah salah perhitungan ya udah jadi overstay. 1 juta belai. Itu pun per hari ya Mbak. Coba Iya. kalikan kalau misalnya iya. overstaynya 2 hari 2 juta. 2 hari 2 Ya, juta. Nah itu, kalau sebulan ya udah itu Iya. sendiri ya. Oke, tapi mungkin ada yang penasaran juga nih Pak terkait dengan proses perubahan status ya dari mungkin izin tinggal kunjungan atau ITAS ke izin tinggal tetap ya. Mungkin seperti apa nih proses perubahan statusnya? Oh, baik. Hmm. Untuk perubahan statusnya, jadi seperti itu tadi ya. Untuk melakukan proses itu, yaitu melalui proses alih Alih status status. namanya, atau Alih conversion. status, Kalau di sistem itu nanti kalau para pemohon itu akan melakukan pengajuan, Mhm. di situ ada menunya Oke. conversion. Conversion. Oke. Itu adalah untuk alih status. Hmm. Dan untuk alih status itu sendiri, kalau dari ITK ke ITAS itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Mhm. Untuk alih status itu 30 hari sebelum masa berlaku Waktunya izin ya, tinggalnya. waktunya. Oke. Ajukan secara online melalui halaman evisa.imigrasi.go.id. Mhm. Kemudian masuk ke akun dari penjamin. Oke. Nah, kemudian lakukan pengajuan permohonan alih statusnya. Oke. Jadi di halaman itu untuk orang asing yang tadi sempat saya sampaikan, mungkin tadi saya belum agak ini ya. Mhm. Jadi jangan lupa juga harus memiliki akun. Iya, Seperti harus kalau kita di media sosial, Facebook, Instagram, itu kan memiliki akun ya. Iya, Nah, jadi pertama kali adalah register dulu ya. register akunnya. Oke. Nanti
setelah pengajuan akun itu Mm-mm. nanti akan diverifikasi dulu oleh pusat. Oh, berarti nggak langsung daftar terus hari itu dipakai nggak Nggak, bisa ya? nggak. Jadi Oh, oke. akun itu akan dilakukan pengecekan juga dan verifikasi juga oleh pusat. Dicek dulu. Mm-mm. Nanti setelah akun itu aktif, baru nanti bisa melakukan pengajuan untuk alih status, perpanjangan, itu melalui akun itu sendiri. Oke, satu akun itu Satu tadi ya. akun. Oh. Keamanan kan itu kita juga Mm-mm. memperhatikan faktor keamanannya, Mm-mm. pengawasan. Mm-mm. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya. Tetap bisa dilakukan secara online melalui evisa.imigrasi.go.id. Betul ya, Pak ya? Takut salah. Oke, itu ya di situ banyak menu dan silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dari para pemohon. Nah, kalau tadi udah ngomongin tentang izin tinggal jenis-jenisnya, kemudian proses dari perubahan status atau tadi sebutannya alih status ya. Lalu Pak, tadi kan ada mungkin ada nggak sih keuntungan yang diperoleh dari pemegang izin tinggal tetap jika dibandingkan sama yang ITAS atau yang lainnya? Ya karena izin tinggal tetap itu kan izin tinggal sementara. Bukan izin tinggal yang tertinggi di Indonesia, maksudnya izin tinggal yang paling lama tetap. ya daripada ITK sama ITAS. Nah, keuntungannya tetap jelas waktunya. untuk izin tinggal waktunya lebih lama. Kemudian untuk akses ke perbankan misalnya lebih dapat, karena kalau misalnya ITK itu tidak bisa membuat SIM misalnya ya, sama rekening bank. ITAS bisa buat SIM, rekening bank. Ini ITAP lebih lagi, dia mempunyai kelebihan akses fasilitas untuk perbankan, untuk yang lain-lain, untuk melakukan kegiatan di Indonesia layaknya seperti penduduk Indonesia, dan dia bisa mengajukan permohonan KTP asing. KTP asing. Jadi ITAP itu bisa jadi penduduk asing, maksudnya bisa dapat KTP asing. Itu salah satu kelebihan dari ITAP. Oke. Jadi memang masing-masing izin tinggal itu kan punya waktu yang berbeda ya, tadi seperti yang disampaikan di awal. Kemudian selain itu masing-masing dari klasifikasi tersebut, Sobat Widuri, itu juga memiliki privilege-nya masing-masing, seperti itu ya. Oke, seperti tadi untuk yang tinggal tetap itu yang paling kastanya paling tinggi lah sebagai gitu ya. Paling lama gitu. Jadi durasi waktu izin tinggal tetap paling lama. Oke, jadi privilege-nya juga lebih luas seperti itu. Ya. Akses ke semua kegiatan lebih banyak lah daripada izin tinggal yang lain. Gitu ya. Jadi tadi bisa membuat SIM, membuka rekening bank, kemudian tadi bisa dapat KTP warga asing juga jika diinginkan. Itu ya. Privilege-nya masing-masing klasifikasi ada sendiri-sendiri gitu. Iya. Pak, ini saya izin bacakan beberapa live chat yang nanti ini nggak dibacain semua ya, kita ambil yang relate sama tema di kesempatan hari ini. Yang pertama nih ada dari akun Cuki Devil. Pagi Pak Narsum, izin bertanya, upaya apa sih yang dilakukan oleh kantor imigrasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan keimigrasian? Monggo. Iya. Untuk hal itu yang pertama yaitu kami melalui media sosial ya, seperti di Instagram, terus ada juga kita TikTok, kemudian seperti yang sekarang kita lakukan ini, kita melakukan podcast seperti ini juga untuk menyebarluaskan terkait informasi keimigrasian. Dan juga selain itu untuk informasi itu sendiri yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bisa melalui halaman evisa.imigrasi.go.id yang melalui halaman informasi itu tadi, bisa bertanya informasi terkait dengan keimigrasian di fitur AI-nya itu. Selain itu kita juga sering mengadakan sosialisasi ke misalnya stakeholder, kemudian Forkompinda untuk melakukan pengawasan seperti itu. Kita juga melakukan sosialisasi di tempat-tempat seperti itu.
Oh, oke. Ya, begitu ya, Sobat Widuri. Yang lainnya sebentar ya. Kayaknya kita perlu filter dulu ya. Jadi memang karena temanya tadi terkait dengan izin tinggal, jadi yang tanya ya harus putar tema tersebut ya. Kalau ini kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Amit Pak, monggo dibaca dulu yang ini. Iya, sembari kita nanti tanya-tanya juga nih ya sama narasumber di kesempatan ini terkait dengan pelayanan izin tinggal keimigrasian, di mana izin tinggal ini diberikan untuk warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia. Sebenarnya tuh banyak pertanyaan ya untuk ke kantor imigrasi ke narasumber kita, tapi itu beda genre, asik. Ya kita kan lagi bahas tentang WNA gitu ya, izinnya WNA, tapi banyak yang tanya juga terkait paspor dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan masyarakat ini butuh informasi itu, silahkan buka media sosial dari kantor imigrasi Pemalang. Gitu aja ya Pak ya. Gitu aja, karena menariknya nih Sobat Widuri, media sosial imigrasi itu kontennya itu unik-unik, lucu-lucu ya, dan kreatif-kreatif. Kalau penasaran coba dibuka aja. Media sosialnya ada Instagram, TikTok. Oh, TikTok juga ada. Oke. Terus ada apa lagi, Pak? Oh, X. X juga ada. Kemudian ada apa lagi? YouTube ada? Kita YouTube juga ada. Sedang sana. Oke, gitu ya. Jadi silakan untuk informasi lebih lanjut. Tadi ada yang tanya paspor dan lain sebagainya, bisa cek di media sosial Imigrasi Pemalang. Itu ya akunnya gitu ya, Imigrasi Pemalang. Oke, kita lanjut lagi nih bahas terkait dengan izin tinggal. Mungkin nih Pak, apa saja alasan yang dapat yang menjadi penyebab pemohon izin tinggal ini tuh ditolak? Tadi kan ada beberapa tahapan ya, pengajuan, terus foto sama wawancara, dan kemungkinan itu kan berarti ada penolakan begitu ya Pak, nggak selalu diloloskan semua. Itu sebenarnya apa sih Pak yang mempengaruhi gitu? Baik. Kalau untuk yang mempengaruhi, yang pertama itu seperti yang bersangkutan memberikan keterangan tidak benar, itu juga mempengaruhi juga. Memberikan data atau keterangan tidak benar. Kemudian nanti juga dokumen yang dilampirkan itu tidak valid ya. Seperti kayak sebenarnya kan kalau untuk melakukan proses perpanjangan izin tinggal itu kan masa berlaku paspornya juga harus masih berlaku. Nah, itu kadang itunya enggak, berarti dia harus memperpanjang paspor dulu, baru dia melakukan proses untuk perpanjangan izin tinggalnya. Karena itu juga pengaruh. Masa berlaku paspor juga pengaruh. Kemudian apabila yang bersangkutan itu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya, soalnya dia izin tinggalnya itu hanya untuk kunjungan, tapi ternyata dipakai buat bekerja. Nah, itu kan menyalahi izin tinggalnya ya, tidak sesuai. Itu juga bisa kita lakukan pembatalan. Kalau dia sudah memiliki izin tinggalnya, bisa kita lakukan pembatalan. Kalau penolakan kan berarti kan permohonan baru masuk ya. Itu tadi seperti yang dokumen yang dilampirkan tidak valid, terus memberikan keterangan tidak benar, tidak sesuai. Terus hal lain itu seperti kayak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian. Nah, itu juga kita juga berhak untuk melakukan penolakan atau pembatalan. Dan tambahan lagi buat penolakan biasanya dia masuk dalam daftar cekal itu juga bisa salah satu faktor dia bisa ditolak. Iya. Jadi pada saat akan melakukan verifikasi itu kan si pemohon upload data. Nah, itu juga kami juga melakukan pengecekan juga di situ. Apakah dia pernah ini masuk ya, masuk dalam daftar cekal. Terus nanti ada juga ada cek Interpolnya, cek perlintasan. Jadi tetap ada fungsi safety-nya, pengawasannya yang kita lakukan. Kita memberikan kemudahan, tapi juga kita juga harus ada untuk fungsi keamanannya, pengawasannya. Jadi kita cek itu semua satu-satu. Masuk dalam daftar cekal atau tidak. Terus Interpol itu juga kita juga ada akses cek juga ya semuanya. Setelah kita cek semuanya dia aman, dokumennya valid, nah, baru kita bisa melakukan verifikasi pembelian izin tinggalnya. Berarti ketika dia masuk ke daftar cekal otomatis itu akan dibatal. Bisa kita lakukan penolakan. Penolakan ya langsung ditolak. Jadi tetap di sistem masih ada alert, peringatan bahwa dia masuk dalam daftar cekal. Nah, kemudian kita melakukan penolakan dari situ.
based Oke. on itu bisa jadi faktor buat dia ditolak seperti itu. Oke. Dan ketika ditolak ya Pak, mungkin tadi kan ada apa namanya data yang kurang valid juga atau lain sebagainya. Berarti kan nanti kan dikembalikan lagi ya ke pemohon status yang tadi bisa Iya. di-tracking gitu ya. Oke. Berarti nanti ada apa ya namanya notifikasi atau keterangan Iya. dia itu salahnya di mana Iya. itu ada juga berarti. Ada. Nanti di lembar penolakannya itu di sistem, nanti kita akan Kita beri memberikan alasan. alasannya apa. Alasan penolakan. Oh, oke. Jadi langsung masuk ke Langsung masuk. emailnya Pemohon. pemohon ya, Itu sesuai sendiri. yang didaftarkan akunnya itu. Nah, dan nanti seandainya dia dalam pengajuan untuk perpanjangan izin tinggal ya, terus itu dilakukan penolakan karena ada hal-hal yang tidak sesuai yang tadi saya sampaikan tadi. Dan nanti akan muncul exit pass. Jadi nggak serta-merta begitu kita tolak, terus nanti dia kehilangan nih. Iya. Saya harus gimana nih kan gitu ya. Nah itu nanti ada muncul akan exit pass. Exit pass itu berlakunya 7 hari. Jadi dalam jangka waktu 7 hari itu dia harus meninggalkan wilayah Indonesia. Oke, meninggalkan atau tadi memperbarui data-data yang tadi mungkin nggak valid atau apa gitu. Kalau ditolak kan berarti kan sudah Oh, kalau ditolak iya. beda dengan kalau pending ya. Iya, iya, Kalau heeh. pending seperti yang tadi saya sampaikan, kadang ada pemohon yang datanya jatuh tuh kurang atau salah lain ya. Tapi kalau sudah ditolak Ditolak berarti permohonannya, nanti akan muncul yang namanya exit pass. Dan itu nanti akan muncul di akun itu juga. Kita tinggal dibuka di akunnya, ternyata oh permohonan saya ditolak nih. Karena ada ini, alasannya ini, nanti kan kita berikan informasi juga di situ. Nanti akan muncul exit pass namanya. Exit pass itu 7 hari. 7 hari ya Nah, tadi nanti ya. setelah itu dia harus meninggalkan wilayah Indonesia. Oh, oke ya gitu. Jadi pemohonan izin tadi seperti yang disampaikan, di sini kantor imigrasi mempermudah, tapi yo nggak serta-merta diloloskan semua gitu ya. Tetap ada tadi safety-nya ya, ada beberapa filter, hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh para pemohon begitu ya. Nah, Pak, oke, tadi kalau misalkan mungkin ada warga negara asing ya, yang tadi sempat dibahas itu ketika dia izinnya apa, tapi melakukannya apa begitu kan tadi ya, misalkan kunjungan, tapi dia ternyata bekerja, itu kan berarti sudah menyalahi apa namanya Pak? penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal. Itu serta-merta langsung apa namanya? Dibatalkan atau seperti apa Pak berarti tadi? Kalau seperti itu nanti akan ada prosesnya ya. Nanti Mm-mm. otomatis itu ada di seksi Interdakim. Karena di imigrasi itu Oke. bukan hanya pelayanan paspor, pelayanan WNA, tapi kita juga ada seksi Interdakim. Itu untuk intelijen dan Penindaklanjutan penindakan. ya. Oh. Jadi kalau untuk perizinannya itu ada di seksi Intratuskim, tetapi aktivitas keberadaan orang asing yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Pemalang itu juga ada satu seksi juga yang akan membawa itu Oke. juga. seksi Berarti Interdakim. ada pemantaunya gitu. Iya. Jadi misalnya ada laporan dari masyarakat ini terkait Iya, aktivitas orang asing yang ternyata tidak sesuai dengan izinnya. Peruntukannya. Nah, nanti ketika udah lapor ke imigrasi, udah lakukan proses penyelidikan dan lain-lain, apakah dia masuk dalam penyalahgunaan izin tinggal apa enggak, baru nanti ada apa namanya? tindak lanjut yang diberikan seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung dibatal, tapi ada tetap prosesnya. harus Iya. Ada ada. prosesnya Oke. dari SAP juga. Kita kan nggak bisa langsung membatalkan sesuatu Iya. hal, tapi harus ada basic Dasarnya basic ya. dasarnya apa, kemudian Oke. Iya, berarti di sini peran masyarakat juga penting juga ya Iya, Pak penting. ya, untuk Penting juga. sama-sama saling menjaga Iya. dan juga memantau warga negara asing yang tinggal di lingkungan wilayah mereka. kerjaan. Kalau tadi misalkan ditemukan nih Pak, harus melapor gitu kan, rahasia pelapornya Terjamin. terjamin. Suatu jalan. Oke, terus itu lapornya berarti kemana Pak? Ke lewat media sosialnya atau seperti apa? Bisa. Atau ada kanal pelaporannya sendiri Pak? Jadi kalau untuk pelaporan orang asing itu kan keberadaan orang asing itu nanti ada yang namanya APWA ya, aplikasi pelaporan orang asing. Oke. Kalau memang ada istilahnya ada orang asing itu yang melakukan tindakan-tindakan yang Tidak seperti semestinya. tidak semestinya gitu, monggo mungkin bisa langsung datang ke kantor imigrasi Pemalang juga bisa. Oke, Kan ya. sepertinya lebih Lebih gampang lebih ya. enak ya kalau untuk datang melaporkan itu nanti Ngasih seperti data-datanya apa, juga. memberikan data juga kan karena kita harus menjaga
kerahasiaan kerahasiaan gitu dari yang ya. setelah itu juga. Kalau lapor juga harus ada buktinya, jangan Iya. lapor-lapor Iya. doang ya. Heeh. Oke, nah mungkin Pak, karena ternyata nggak berasa ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol di sini. Mungkin sebagai penutup nih, ada nggak sih pesan ataupun juga himbauan ya dari kantor imigrasi Pemalang nih kepada warga negara asing mungkin atau juga masyarakat Pemalang yang sedang menyaksikan ataupun juga mendengarkan melalui frekuensi 87.7 FM agar apa ya namanya, patuh sama ketentuan keimigrasian yang mungkin bagi mereka tuh masih awam gitu Pak. Monggo. Baik, mungkin yang pertama itu karena kita berkaitan dengan izin tinggal ya. Mm-mm. Jadi perhatikan untuk masa berlaku izin tinggalnya. Itu sangat penting. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk izin tinggal itu sendiri, jangan lupa untuk mempergunakan izin tinggal itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau Oke. dia untuk wisata ya wisata, jangan gunakan untuk yang lain. Kemudian untuk yang ketiga, apabila membutuhkan informasi, itu kantor imigrasi Pemalang juga kita membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat, Mm-mm. baik itu melalui kanal medsos Mm-mm. ataupun bisa datang ke kantor imigrasi itu sendiri juga bisa. Oke. Silakan, kami membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atau untuk melakukan pengajuan permohonan, itu kita welcome lah. Monggo silahkan. Tapi yang penting kalau untuk izin tinggal itu sendiri, jangan sampai terlambat. Iya. Oke, monggo Pak Tambahan Tajam. juga Iya, buat silakan. masyarakat umumnya, selain dari imigrasi sendiri, berkaitan langsung dengan WNA, masyarakat juga bisa ngasih informasi juga terkait keberadaan orang asing ataupun kegiatan orang asing. Itu nanti sebagai dasar kita untuk penerbitan izin tinggal selanjutnya, apakah dia masuk kriteria-kriteria tertentu untuk dapat diberikan izin perpanjang atau tidak. Makanya kami juga mengajak masyarakat juga ikut serta ini proaktif. Iya. Oke, jadi memang peran masyarakat di sini ada sekali ya. WNA itu kalau mau perpanjang juga nggak serta-merta diperpanjang, tapi ada kalau misalkan ada masukan-masukan yang ternyata memberatkan dia gitu ya, otomatis ya tadi ya harus disudahi seperti itu ya Pak ya. Iya, seperti kita yang harus menyudahi talk show di kesempatan hari ini karena memang waktu yang sudah terbatas juga. Sekaligus kita juga terima kasih kepada kantor imigrasi karena sudah mau berbagi informasi kepada sahabat Widuri yang mungkin tadinya memang nggak tahu, awam banget ya gitu sama tentang kebijakan imigrasi, menjadi lebih paham dan lebih tahu bagaimana harus bersikap ketika ada warga negara asing di sekitar kita seperti itu ya. Memang mobilitas mereka pun harus diyakini memang banyak gitu ya, karena investasi tadi kemajuan investasi yang ada di wilayah Jawa Tengah ataupun juga Pemalang, apalagi kan Pak Bupati juga lagi genjot-genjotnya investasi gitu ya. Jadi ini sebagai bekal kita bersama untuk siapa tahu ya kedepannya investor banyak yang datang ke wilayah Pemalang, ini menjadi bekal informasi agar kita juga sama-sama memantau warga negara asing seperti itu. Terima kasih banyak Bapak-bapak narasumber di kesempatan hari ini, dan sekali lagi kalau Anda ingin mengetahui informasi tentang keimigrasian, jangan lupa follow terus di-share, di-like ya akun media sosial dari kantor imigrasi Pemalang. Karena tadi sebenarnya memang banyak pertanyaan terkait keimigrasian, terutama paspor dan lain sebagainya, bisa dilihat ya di channel-channel atau media sosial tersebut. Terima kasih untuk sahabat Widuri yang stay tune di 87.7 FM dan juga di channel YouTube Radio Suara Widuri. Mungkin next time kita akan bahas-bahas bincang-bincang lagi sama kantor imigrasi. Nah, tungguin aja nanti ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL